Nah, Bu, ini kita masuk ke sesi yang para sadulur paling suka ini. Ya, kita review Kris yang dimana ini garapannya Empu sendiri ya? Ya. Empu Ika atau Empu Arista sendiri. Nah, kalau saya pengennya sih Pasopati Wengkon. Nah, kira-kira gimana, Bu? Oke? Oke. Oke ya? Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita nanti akan buat Kris langsung di Empu Ika atau Empu Arista ya, yang mungkin ada challenge dari saya ya. Saya pengen request Pasopati dengan pamor yang simple gitu. Karena kenapa saya minta yang simple? Karena saya lihat itu Pasopati memang pamornya banyak banget. Banyak. Nah, Bu, ini kita masuk ke sesi yang para sadulur paling suka ini. Ya, kita review Kris yang dimana ini garapannya Empu sendiri ya? Ya. Empu Ika atau Empu Arista sendiri. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama Deder ya. Ini juga sekalian nanti edukasi ya, Bu ya. Soalnya banyak teman-teman yang mungkin belum tahu nih Kris Madura atau Warangkaan Madura, Dedernya Maduran gitu kan. Nanti mungkin sekalian disebutkan nama-namanya apa gitu kan, seperti itu. Ini mulai dari mana nih, Bu ya, enak ya? Dari kalau Madura dari yang kanan ini ya. Wih, warnanya cakep ya. Ini kuda ya nih ya? Kuda. Nih sangat sumenep sekali ya kalau kuda ya. Ada 2 jenis hewan yang masuk di Warangka. Satu tuh kuda, satu kong bukongan. Itu burung. Burung. Oke. Jadi kepala di bagian kuda ini nanti burung sampai sayapnya sampai belakang. Sampai belakang. Betul. Oh iya. Kalau hulunya ini opsir namanya, makanya seperti kepala tentara. Tentara Belanda ya? Belanda. Iya. Ada yang nyebutnya kolonel, opsir ya, macam-macam ya ini. Namanya opsir kalau di sini sebetulnya. Opsir. Iya kan biasanya. Topi atau opsir. Iya, biasanya kan yang mungkin yang terkenal Dedernya Madura itu Donoriko. Iya, Donoriko ya, saya tahu tuh ya. Banyak. Ada opsir. Nah, yang ini kocok merengas. Kocok merengas. Oh, nanti kita review lebih jelas mungkin ya, Bu ya. Kita lihat dulu Krisnya nih. Betul. Ya. Kalau teman-teman udah gak sabar, penasaran pasti sama Krisnya nih ya. Kita buka, izin Bu ya. Boleh. Bismillah. Wih, Krisnya lurus ya ini ya, masuknya ya. Kris lurus. Oh, beda ya, pamor ya? Iya, selewa. Selewa ya. Ini masuk ke pamornya, masuknya apa nih, Bu, di sini sebutnya? Melati tumpuk. Melati tumpuk. Oke, melati tumpuk. Tapi kalau yang seperti ini biasanya yang saya tahu ya, teman-teman gitu ya. Ada yang nyebutnya itu apa sih namanya itu? Benda Sogodo. Benda Sogodo, ada yang nyebutnya juga apa sih ya? Apa sih namanya? Watu, Brahma Watu. Ya, ya Brahma Watu ya kalau di Yudagati Tresnagati itu kan. Betul. Seperti itu. Tapi ya ini masuknya ke melati ya. Iya, memang kalau di juta dia kurang tebal pamor. Kurang tebal pamor ya. Ya masuknya melati Sitoor ya. Satoor beda lagi. Itu Rinonce. Oh, yang Rinonce itu Satoor ya? Satoor. Wah, ini nambah pengetahuan baru. Soalnya yang saya tahu itu melati Satoor itu malah yang tumbuknya. Oh enggak, Satoor itu ronce. Ronce ya. Oke, teman-teman. Dan ini selewah ya, sebelahnya nih wengkon ya. Wengkon. Jadi selewah. Ini garapnya Empu Arista ya nih ya, Mas ya. Arista nih itu di bawahnya tapi ada junder ya. Iya. Jadi ini kayak masuk 3 pamor berarti ya. Triwarna, teman-teman. Ini masuknya corok ya, Bu ya? Corok itu 39 apa 38? Ya, 3938. 9. Ya. Wah, 39 setahu. Gagah loh teman-teman pusakanya ya. Udah gitu presisinya juga oke ya. Teman-teman kalau dipegang itu kayaknya kalau corok itu kayaknya keren gitu ya. Gagah banget kitanya. Kalau buat seperti ini biasanya berapa lama, Bu, kalau bikin kris itu? Kalau paling cepat itu biasanya 2-3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Itu paling cepat. Paling lama? Nah, itu bisa bertahun-tahun. Ada yang sampai tahun-tahun? Ada. Tahun ketiga ini. Oh, tahun ketiga ini belum jadi juga? Belum. Alasannya kenapa biasa kalau seperti itu? Nggak tahu kenapa kayak merasa tidak ingin diselesaikan. Satu, kedua kadang keris-keris yang itu teknik baru atau teknik lama sebenarnya yang susah. Misal yang baru ini belum selesai itu saya 2 kali gagal. Parisauli. Parisauli, oke, pamor miring ya? Iya, pamor miring. Seolah-olah kita melihatnya, oh itu cuman kayak ron genduru aja. Nggak sesederhana itu.
Paris Sauli itu menurut saya rumit. Rumit ya. Rumit. Apalagi kalau mintanya pamor yang deling-deling gitu ya. Itu tuh. 3D itu. 3D itu sulit banget ya Mas Ya. itu. Makanya teman-teman ya, jadi kalau bikin kris itu kalau pamor miring memang kategori pamor yang paling sulit ya Bu ya. Sangat sulit. Ya, dia banyak empuk yang era Kamardikan pun banyak yang bilang begitu. Betul. Karena resiko gagalnya tinggi. Tinggi. Seperti itu. Ya, tapi kalau yang seperti ini biasanya 4 minggu lah ya, 1 bulan lah ya maksimal. Sampai selesai dari awal. Sampai selesai. Walaupun sekedar mungkin teman-teman ngeliatnya kris lurus gitu ya. Iya. Tapi kan tidak semudah itu teman-teman, Iya. ini selewah loh. Tuh ya. Ini kenapa bikin selewah Bu? Ada filosofi apa ini? Kris itu kita buat untuk pameran di Jogja Oke. karena ingin melambangkan Trunojoyo. Trunojoyo. Di Madura, Ya. nama Trunojoyo itu sangat populer. Dijadikan nama bandara, nama kampus, universitas iya. Trunojoyo. Tapi di Jogja, ternyata di Mataram, dia dituliskan dalam serat itu sebagai pengkhianat dan lain semacamnya. Oh iya. Makanya dua sisi yang berbeda itu adalah dua sudut pandang ketika kita melihat Trunojoyo. Oh iya benar-benar. Ya kadang kita nggak tahu ya, dulu ada fitnah atau apa Ya, ya seperti itu, betul tujuannya untuk something gitu ya, untuk menjatuhkan. Kayak ngapunten yang saya tahu Amangkurat gitu ya. Kan sampai sekarang ini bapak teman-teman yang mungkin baca literasi ya, kalau dapat kisah Amangkurat tuh nggak mau. Katanya Amangkurat tuh membunuh para ini gitu, ulama-ulama dan sebagainya. Padahal kan kita nggak tahu itu apakah mungkin ada dombanya dari kolonial Ya, gitu kan. betul. Begitu teman-teman. Ini tapi ini bagus ya. Jadi ini filosofinya lebih ke Trunojoyo. Ya. Gitu ya. Jadi dua sisi ya. Dua sisi. Dua sisi. Mantap, teman. Wah, warangkanya pun ini ukirnya bikin sendiri, Bu. Dia sendiri. Wow, mantap teman-teman. Kuda ya. Dan ininya tadi apa namanya? Topi opsir. Topi opsir. Ya, opsiran. Karena kayak Deder Madura itu kayak sama kayak Pasundan ya. Jadi Ya. ukirannya banyak gitu, kayak bebekan di Pasundan ada kutu bajang dan sebagainya, betul. seperti itu. Nah, tuh. Karena kalau kembali lagi ya Bu ya, sedikit ya intermezzo ya, ya keluar sedikit yang saya tahu gitu ya. Ini nggak pun kalau salah koreksi. Empu-empu dari Madura itu terakhir dari Pasundan ya. Yang saya tahu ya. Ada beberapa memang Iya, dari di Pasundan. Tranala gitu kan, kayak Empu Kelem dan sebagainya. Yang saya baca gitu ya teman-temannya dari literasi itu memang banyak terakhir dari Pasundan gitu loh, yang hijrah ke Tuban Betul. pada era tersebut gitu. Lalu dia ke Madura dan terkenal lah di eranya Madura, seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya tahu. Nah, ini kita lanjut lagi Bu ya. Boleh. Ini masih opsir juga ya masih ya? Masih opsir, Masih opsir. Warnanya namanya apa nih Bu? dengodengan, Dong udengan. dengodengan. Deng odengan. Iya, iya. Deng odengan itu artinya apa maksudnya? Ada yang bilangnya dengodeng itu apa? Udeng-udeng. Udeng Kepala ya? kepala. Oh. Ada yang bilang dengodeng itu udang. Udang. Karena lekukannya. Kayak bentuk udang gitu ya? Jadi lekukan bagian ini, lungkeran di bagian sananya. Oh gitu, iya iya iya. Ya, tapi ini bikinan sendiri juga Bu? Bikinan sendiri, manual. Ya teman-teman namanya Ukirnya. deng odengan. Deng-odeng, Deng-odeng. tapi motifnya kerang. Oh, kerang. Nah, warangka ini yang banyak motif. Oh. Ada motifnya kuda. Ya saya lihat sih ada kuda tengah gini. Ya, Tapi kan? kalau yang ini kerang. Ini kerangan ya. Ada yang motif lambang keraton. Yang ada Kuda naga dua. dan Eh, naga itu satu. Oh, Kalau naga. lambang keraton, satu naga, satu kuda. Satu kuda, ya. Ada yang kuda saja. Ada kuda saja. Ada ngodeng adalah warangka yang paling variatif motifnya. Oke. Jadi bisa masuk mana aja ya? Ya, Iya. Kalau ini kayak apa ya, ombak ya? Apa nih? Kalau Kerang, Ini? Oh, ini tengahnya kerang. kerang, ha? Oh, ini kerang ya. Oh, iya iya. Oke, teman-teman, kita buka izin ya Bu ya. boleh. Bismillah. Wih, pamor. Cakep ini pamor Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ya, luk 13. Sangklat ya itu ya. Pamor apa Bu kalau di sini? Birah kita bilangnya. Bireh. Birah. Bireh itu semacam apa? Nah, itu kalau di Jawa mirip dal. Apa? Dal. Dal. Pamor dal. Oh, dal. Iya, Yang iya. apa? Kevi gitu. Oh, iya iya. Pola sebenarnya itu awalnya adalah pola birah. Pola bireh. Kalau bireh itu sendiri apa sih? Nah, itu awal asal muasal katanya saya kurang tahu kalau birah itu. Bireh ya. Tapi kalau di Madura atau Sumeneb sendiri sebutnya bireh. Birah. Birah. Dan dianggap pamor yang paling bertuah. Paling bertuah ya. Iya iya iya.
memang sekilas kalau dari saya ya, biasanya kalau di Jawa mungkin ada untu walang gitu kan. Mirip kayak untu walang gitu, pinggir-pinggirannya, wongkonnya itu. Tapi dalamnya ini ada seperti ini lagi ya, bulat-bulatan lagi ya. Gitu. Cakep nih, look 13. Look 13. Kalau bikin look ini lebih lama atau lebih cepat, Bu? Biasanya? Kalau saya lebih lama. Lebih lama look. Lebih lama look. Lebih lama look. Biasanya kalau Ngapunten ya, ini kita sambil tanya-tanya biar teman-teman juga lebih paham kan mengenai sepak terjang empu. Apa sih maksudnya bedanya gitu, bikin lurus sama bikin look? Apa mungkin ada yang lainnya gitu, tambahan bahan atau gimana gitu? Pada bagian look, itu kita harus menyesuaikan bahwa kelokan yang timbul itu di atasnya tidak boleh lebih lebar daripada di bawahnya. Oh gitu. Jadi semakin atas semakin ini ya, kecil ya? Mengecil, dan itu susahnya. Oh iya, iya. Membuatnya terlihat lekukannya samar, tetapi orang melihatnya look, tapi ketika dilihat jangan sampai yang di bawahnya dalam, di atasnya kok lebih timbul, itu akan jelek ketika dilihat miring. Oh iya sih. Kalau ini kan presisi ya, bagus ya. Nah itu susahnya look di bagian itu. Iya, apalagi kayak Chris Pasundan yang looknya nggak kelihatan tuh ya, kembo-kembo gitu kan. Itu lebih sangat sulit susah. Ya. Lebih susah ya. Apalagi terus pamornya kelang, wah itu. Kelang lebih susah? Lebih susah. Karena dia tidak punya pemantik visual. Orang kalau ada pamor sekali lihat pamor dulu baru ke bentuk. Tapi kalau dia kelang, wah itu bentuknya harus bagus. Harus bagus ya? Harus bagus, karena dia tidak ada bantuan visual pamor. Oh gitu. Gitu. Ya bahkan saya mungkin teman-teman ngakanya kelang udah gitu kan, nggak usah pakai nikel atau gitu kan. Kelang Tapi itu susah, justru teman-teman. susah karena langsung kita fokus pada bentuk. Bentuknya tidak bagus, tidak presisi, itu sangat kelihatan. Kelihatan ya kalau kelang. Ya, kelang wengkon itu pamor yang dilihat sederhana tapi sebenarnya susah. Susah ya. Wow. Ya sih. Yang makan yang sederhana itu ya memang yang susah gitu ya. Gitu. Kalau rekan kan bahasa udah di ini ya, udah dibentuk lah gitu. Kita tinggal kalau miring ya rusak gitu. Ya. Artinya satu kali proses nggak jadi ya kelihatan, tapi kalau wengkon itu nggak bisa, kesalahan di kita dan tempa ya. Iya. Apalagi ada wongkonnya sangat rapi kan. Wah itu. Saya lihat beberapa mungkin wongkon yang ada putus sedikit gitu ya. Sangat susah, apalagi wongkonnya satu rapi, satunya berombak-ombak. Itu susah. Malah lebih susah kayak gitu ya. Kombinasi. Wongkon itu susah. Susah ya. Kelihatannya aja hanya garis, tapi itu susah. Susah banget ya. Nah ini dia teman-teman. Jadi teman-teman juga tahu ya, nambah-nambah informasi bahwasannya yang sederhana itu yang sulit makan. Ya, bukan yang kayak gini mungkin rekan juga sulit sama teman-teman. Tapi lebih sulit dan juga memang harus detail itu yang makan yang sederhana gitu ya. Wah, nah ini kan ini warangkanya tadi kerangan, ya kerang. Yang satu tadi apa kan kuda ini namanya tadi? Jeren. Jeren. Ya. Bahasa Madura. Oke. Nah ini sama ini buatan Bu ya? Iya. Kalau ini ada apa ini? Gajah singa ya? Iya. Ada kinata gajah singa teman-teman di bagian luarnya. Kita buka yang punya izin ya. Bismillah. Wih, nah ini baru nih setoor ya? Setoor. Ya ini jadi ada wengkonnya ya? Ada wengkon. Jadi melatih sitoor winengku. Ya, masuk ya, biasanya kan gitu ya. Ya winengku. Atau biasanya melatih ronce winengku. Ya, karena ada wengkon. Itu ya teman-teman. Wih ini. Tapi melatihnya beda daripada ya pamor-pamor yang sepuh ya. Biasanya melatih sepuh itu kan gede-gede ya dia, bulatnya tuh. Nah kalau ini memang sengaja dibuat seperti ini Bu? Sengaja dibuat kecil. Sengaja buat kecil. Ya. Ini tekniknya juga nggak sembarang teman-teman ya. Kalau saya bikin kayak gini belum tentu bisa teman-teman. Ya, look 3 gitu ya. Biasanya kan melatih di lurus banyak kan. Iya lurus. Ini di look. Gitu, nah susahnya melatih di look itu. Takut talinya miring. Oh talinya miring ya. Berpengaruh juga berarti ya. Berpengaruh pasti. Ya ada lagi tuh udah ada gajah singa ya. Cakep. Ya. Datang lagi. Apa ya Bu ya nanti ya. Nah ini dia. Wih cakep kalau ini nih. Sama Bu buatnya nih. Ya. Wih cakep teman-teman, model-model Mangkubumen ya teman-teman ya. Karena ada ini ya bawas bungkulannya. Iya jadi model-model PB9 Mangkubumen ya. Dan ini masuknya kalau di sini sebutannya apa Bu? Pamornya?
Kalau ini sebenarnya maaf. Iya. Suara saya habis jadi. Sama, saya juga lagi flu, Bu. Aman pokoknya. Ini sebenarnya kan dibentuk 3D saja. 3D saja. Iya. Ya maksudnya ke ini ya, untuk walang mungkin. Untuk walang pasti. Untuk walang ya. Tapi kan dibuatnya 3D. 3D. Ya kalau untuk walang kan hanya garis Betul. yang Yang nggak ada isinya ya, gitu nggak kan. mencorok ke dalam, tapi ini kan dibuatnya 3D. Biar bisa deling ini ya, Iya, teman-teman ya. deling. Kayak deling gitu. Wah, ini. Bikinnya kayak gini juga sulit ya, Bu ya. Ah, itu sulit, lipatannya harus tebel. Kalau lipatannya nggak tebel, dia nggak akan 3D. Gak akan 3D ya. Tips Tuh. untuk bikin 3D, lipatannya harus tebel. Ini harus tebal, teman-teman. Nah, ini bagus nih, teman-teman. Ini dimaharkan ini, Bu. Model-model mangku bumenan. Ya, terus ini ladrang ya? Iya, Ladrang. Woi. Wah, mirip kayak keris Pasundan jadi ya? Iya, betul sekali. Saya lihat, wah ini kok mirip kayak Pasundan. Nah, ini juga wongkon sebenarnya, apa isen? Isen. Bukan isen ya? Tuh. Ya, jadi look 5 ini masuknya ke apa nih, Bu, dapurnya? Pulang Geni. Pulang Geni, teman-teman ya. Ada ini Iya. ya, tingil. Betul. Terus dia di bagian gonjonya kendit. Ya. Ya, bagus ini. Ini memang model-model Cirebonan, teman-teman. Ya, Pasundan. Wah, ternyata bisa juga Bu bikin ya. Emang sengaja bikin Pasundan apa gimana? Sengaja bikin. Sengaja bikin ya? Karena waktu itu kerisnya masih tebal, jadi saya tempa lagi lebar. Sayang kalau dibikin keris Jawa yang harus kecil. Setuju. Jadi looknya dibikin mirip Pasundan aja. Pasundan. Ya, tapi jadi ya masuk Cirebonan nih emang. Oh, Ya, teman-teman siap. ya. Mantap ini. Yang saya tahu ya, Bu ya. Ya. Punten ini gitu kan. Soal saya kan ada hasil Cirebon Iya, banyak iya, di rumah. Ya. Cakep. Ini orang kaya doang, kalau Cirebon ini Iya. top ini. Lebih bagus ini. Ya, terus yang tadi udah ya, ini Iya, Bu iya, ya. ini udah. Nah, kita edukasi mengenai deder, Bu ya. Deder di apa sih di Madura kan banyak juga. Banyak tadi ya. Tadi kan ada namanya kolonel apa sih? Opsir. Opsir, sorry ya, Opsir. Ada Donoriko. Ada Donoriko. Donoriko yang mana? Oh. Pakai kuping dan paling gede biasanya itu Donoriko. Nah, ini dia teman-teman ya, Donoriko. Ya, ini biasanya di Gading nih banyak ya teman-teman ya. Betul. Kayak gini. Ini kalau Gadingnya pedes lumayan nih. Ya, ini namanya Donoriko yang kayak gini. Kalau yang ini apa, Bu? Nah, itu kocuk marenges. Kocuk merenges. Namanya susah juga ini ternyata ya. Kocuk marenges itu nama burung. Nama burung. Kocuk itu nama burung. Kocuk merenges, teman-teman. Nah, ini saya tahunya, Bu. Yang kayak gini malah Donoriko. Oh, beda. Beda ya? Beda. Kocuk marenges itu dia tidak sama dengan Donoriko. Karena di bagian kepala juga beda. Ya, di bagiannya itu ya. Nah, Lebih ini kuping ya. Ya. Makanya seperti ada itu mat- pasti di bagian sininya ada, terus ada kuping. Donoriko itu kupingnya yang biasanya melebar ke samping. Oh, dia tuh hewan atau apa Donoriko ya? Kalau di sini bilangnya nariko, saya tidak tahu perlambangan Perlambangan madu apa ya? padan katanya. Oh. Tapi kalau kocuk marenges itu dari hewan, nama hewan. Nama hewan ya? Kocuk itu hewan, kocuk burung. Burung ya. Ya, soalnya emang banyak yang kayak gini sih yang kocuk ini. Kalau Donoriko malah jarang ya. Iya, Kocuk merenges. Nah, nanti saya hafalin ya. Nah, kalau ini sama ya Mas ya, Sama opsir ya. Terus Opsir. yang sebelah itu Temenggungan. Temenggungan ya nih. Udah cakep teman-teman ya, Ini Temenggungan. yang banyak dijumpai di keris-keris lama, di museum-museum. Hulu ini adalah terpopuler kedua setelah Donoriko. Nah, ini berarti terpopuler kedua ya setelah Donoriko ya. Donoriko. Wow, ini bagus sih teman-teman ya. Banyak yang koleksi-koleksi lama, Iya. hulu seperti ini. Soalnya saya punya GG-nya ini. Oh. Di rumah ada GG-nya. Temenggungan. Ya, Temenggungan. Ini bagus nih. Biasanya memang buat Ukiran swastika. yang ini ya, yang kayak ini ya. Ya, kakaknya. ladrang itu kalau tidak Donoriko, Temenggungan. Temenggungan. Ya, ini bagus nih. Ya, terus kalau warangka ini namanya apa nih, Bu? Yang mana? Ini yang kayak ladrang. Yang ini daunan. Ini daunan namanya. Daunan. Ladrang Sumenep tuh namanya daunan. Ada dua. Daunan biasa, ada lagi sebenarnya daunan rato. Di sininya agak lebih lebar. Oh, lebih lebar. Itu namanya daunan rato. Jadi daunan itu, ladrang itu ada dua. Nah, sebenarnya yang paling banyak tuh hulu di Sumenep. Oh, hulu ya. Ada janggelan, kerjegel. Jagelan. Itu ada contohnya nggak ada ya? Pusaka saya yang kecil. Oh, yaudah nanti mungkin
bisa dikasih fotonya ya. Siap. Nah ini nih teman-teman ada di samping ya. Itu ya. kercegel. Iya cegelan namanya. Nah, kercegel. Cegelan. Mirip bonggol jagung. Oh jagung itu. Yang jagung. Iya iya. Nah, itu juga Madura. Atau Putra Satu. Putra Satu. Yang lebih mirip beberapa deder Cirebon. Cirebon ya benar Ya. mirip. Putra Satu tuh mirip memang kayak Cirebonan teman-teman. Mirip Cirebon. Terus kalau nggak salah warnanya juga kan ada sandang walikat ya, ya. Ada jurigan namanya. Jurigan. Sandang Walika tuh namanya jurigan. Terus ada Nam-Nam. Nam-Nam. Yang kanan kirinya sama. Kayak kipas. Oh iya iya tahu Nah, tahu. itu Nam-Nam karena terinspirasi dari buah Nam-Nam. Buah 66 itu apa? Ada buah mirip yang merah. Yang kalau jumlah buahnya di dalamnya ada di bawah. Apa sih namanya? Buah merah gitu ya pokoknya ya. Enggak. Yang kalau kita tahu isinya tuh dari bawahnya. Apa itu ya? Belahan dalamnya ya manggis. Manggis. Buah Nam-Nam itu mirip manggis. Oh, manggis. Belahannya kalau dibuka. Nah, Iya, iya. buah rangka Nam-Nam itu dari itu. Yang bulat gitu ya? Nah, kayak pelokan gitu kan? Kalau pelokan. Kayak pelokan ya? Tapi enggak, dia mirip dongodeng tapi dua. Oh, buah. Kanan kiri. Di kanan. Nah, ada lagi saron. Saron. Saron itu mirip alat musik saron. Oke, saron apalagi tuh? Ini saya banyak nggak taunya ya, betul ya? Saron itu alat musik gamelan. Oh, gamelan. Nah, Iya, itu iya. mirip sekali bentuknya. Oke, oke. Dengan warangka itu. Ada lagi dungdung. Dungdung itu alat musik kentongan, tapi untuk ini apa? Merpati. Merpati. Ya, bentuknya juga alat musik. Itu ya itu dongodang, jaran, bukong. Oh, ternyata banyak ya? Banyak sekali. Wow. Terbanyak menurut saya versi Madura itu jenis warangkanya Sumenep tuh terbanyak. Banyak, setuju. Emang sih. Jadi kreatif sih ya tadinya ya. Kreatif Karena gitu kita ya. kan secara tanah juga tidak banyak pohon tumbuh. Oh, gitu. Jadi empunya kalau nggak kreatif di ukiran, kita nggak punya pelet-pelet kayu seperti di Jawa. Iya sih, segitu ya. Kita tanah-tanah kapur yang cuman pohon-pohon yang gersang, yang bisa tumbuh di tanah tandus yang tumbuh. Kalau di sini mah warnanya ciri khasnya pakai apa tuh? Ukir. Ukir dari Dan kayu pakai apa? satu kemuning. Kemuning. Ya. Oke. Atau sebenarnya Sawo ya? Sawo nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak malah ya. Lebih ke mimba. Oh. Banyakan. Iya. Kan kalau di Jawa itu banyak kayu-kayu timoho dan sebagainya. Nah, Yang ngandelin pelet corak corak. kayunya, tapi kan kita tidak punya kayu yang punya corak banyak. Setuju. Jadi kita lebih empu-empu zaman dulu mungkin ngakalinya dengan ukirannya yang lebih banyak. Oke, iya. Makanya harus kreatif ya, karena Iya. biar nggak kalah bersaing di segi Betul. yang lainnya ya. Betul. Seperti itu, makanya Madura top ya. Sampai sekarang pun masih kreatif teman-teman ya. Bahkan kalau nggak salah di sini tuh ada berapa empu? Kalau nggak salah Di Sumenep itu hampir 600 empu. 600 empu teman-teman ya. Kayaknya tapi kalau 600 empu itu kalau untuk mencukupi pusaka dari untuk seluruh Nusantara aja Iya. kan kurang deh ya kayaknya. Kurang ya. Pasti kurang. Kita ngomongin Nusantara kan juga negara tetangga. Dengan tetangga tujuh Malaysia gitu ya. Ya, betul. Seperti itu. Jadi sangat kurang. Kurang ya. Ya. Berarti sini produksi terus berarti ya setiap harinya ya. Setiap harinya pasti. Banyak juga ya. Kecuali misal kita agak landai produksinya saat musim tanam. Tunggu tanah. Karena masyarakat Madura dilarang sekali untuk tidak menanami tanahnya. Oh, kenapa tuh? Karena bagian dari merawat warisan. Waris-warisan ya. Wah, iya. Karena biasanya kalau tanah yang jarang ditanami lama-lama dijual. Jadi orang Madura mau kerja apapun ladangnya tetap harus ditanami meskipun menyuruh orang lain. Oh, gitu. Iya. Ya. Soal di sini memang full kayak banyak kebun-kebun gitu ya, full gitu. Jarang ada tanah kosong tok gitu, jarang. Betul. Oh, jadi begitu ya, luar biasa ya. Nah, Empu, tadi kan kita ngobrolin mengenai Kris ya, punya Empu Ika ya, luar biasa ini, bagus-bagus garapnya, teman-teman, luar biasa. Mungkin kalau ada teman-teman mungkin yang penasaran nih, rate dari berapa sih buat di Empu Ika gitu loh? Saya di atas 2 juta ke atas. 2 juta up ya, Ya, 2 untuk juta. kelasnya pusaka ya. Ya. Ya gitu, 2 juta up. Jadi teman-teman mungkin ada yang pengen bikin pusaka di Empu Ika nih, takutnya mahal, takut berapa gitu kan, seperti itu. Makanya di sini di skala kita buka nih kurang lebih. Ya teman-teman, maksudnya ya kan tergantung bahan juga Bu ya. Oh, pasti. Tergantung bahan, nama garapnya seperti apa. Ya. Ya minimal banget ya 2 juta up lah. Ya. Gitu
gitu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada rezekinya 100 juta ya silakan aja ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Buat kita tanda semangat itu ya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya Kang Yuda nih, Bu, mau bikin kris gitu ya. Tapi saya pengennya tuh tetap memang modelnya kayak Madura ya. Karena kan ini kan kita harus punya ciri khas ya. Mau bikin kris di Empu Ika. Tapi saya request dapur bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya. Saya mau bikin mungkin kalau lurus kan banyak ya, look juga sangkelat itu situ saya sering punya lah, sering dapat di beberapa pandre atau empu gitu. Saya pengen bikinnya itu pasopati. Tapi buatan Empu Ika. Pasopati itu susah-susah gampang dapat Susah-susah gampang. pasopati itu. Masih lurus Bu. Oh, jangan hanya karena lurus. Pasopati itu susahnya di kadal matangnya. Kadal matang ya. Itu susah sekali. Terlalu tinggi jelek, terlalu di bawah jelek. Nah, tapi Bunya oke nggak nih tantangan dari anak muda nih ya. Dari Niskala ini. Kalau mau pamor Madura, nah ini bingung juga. Pamor Madura gaya apa? Gayanya kalau pamor sih biasanya ngikut aja lah masuknya. Suka yang rame apa sederhana? Kalau saya tuh suka kalau pasopati ya mungkin yang sederhana-sederhana aja. Karena jarang pasopati pamornya sederhana. Maksudnya penuh pasti kan? Rata penuh. Pasopati itu rata-rata pamornya penuh. Ya, pamor tiban atau banyak. Ya, pamor tiban dan penuh satu bilah. Jarang yang kayak gini misalkan. Ini kan juta kete itu cirinya memang pamornya hanya di tengah. Tengah, setuju. Gitu. Ya, kayak Wahyu Tumurun lah ini ya miripnya. Nah kalau saya pengennya sih pasopati wengkon. Pasopati itu wengkon itu akan susah karena keruingannya dalam. Keruingan dalam ya? Iya, dan itu kalau keruingan terlalu diambil, wengkonnya pecah. Wengkon pecah ya? Itu. Ya ini kan bahasanya kan, ya bahasa anak muda pengen request Bu, gitu kan. Boleh. Kira-kira, ya mungkin ini perdana mungkin ya bikin pasopati apa udah pernah sebelumnya? Udah beberapa. Udah tapi beberapa ya? Tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering ya? Nah makanya ini Kang Yuda pengennya pasopati biar tujuannya kan kepemimpinan. Ya kan, punya makna filosofi lah, gitu, filosofi kepemimpinan, biar Niskala juga terus bisa selalu berjaya, memberikan yang terbaik, dan selalu bijaksana lah dalam membuat konten, itu kan lebih ke sana. Ya pelambangnya intinya buat Kang Yuda Niskala, seperti itu, Niskala Nusantara. Ya nanti kita review kalau udah selesai kan nih hasil dari ya waktu itu kita bikin di Empu Arista seperti itu. Kalau nggak salah dapat sertifikat ya kalau ada ya sertifikat ya. Sertifikat nah itu memang Empu zaman sekarang tuh memang sudah sertifikat. Harus ada sertifikat. Iya. Karena itu bagian dari kekayaan intelektual kita. Setuju. Ya biar nggak diklaim lah ya seperti itu. Ada HQ-nya jadinya seperti itu ya. Nah, kira-kira gimana Bu? Oke? Oke ya? Oke, teman-teman. Jadi kita nanti akan buat kris langsung di Empu Ika atau Empu Arista ya, yang mungkin ada challenge dari saya ya. Saya pengen request pasopati dengan pamor yang simple gitu. Karena kenapa saya minta yang simple? Karena saya lihat tuh pasopati memang pamornya banyak banget. Banyak gitu loh, seperti itu. Ya model-model kurang lebih ya model-model PB kan lebih bagus tuh kan, kalau lebih gagah gitu loh. Jadi itu model sih no problem ya, gitu kan. Tapi tetap buatannya zaman sekarang. Ya. Pokoknya Bu ditunggu ya. Siap ya? Oke, mulai dari kapan kira-kira digarap ya nih? Saya masih ada 12 pesanan dulu, jadi selesaikan itu dulu. Ya, pokoknya seberesnya aja. Siap. Seberesnya nanti kalau kira-kira ya udah beres kan tinggal gampang kontak saya ya, mulai dikerjakan biar saya juga nanti bisa excited lah untuk ini ya. Siap. Ya. Nah, misalnya gini Bu, satu lagi ya. Terakhir nih, kalau memang ada teman-teman yang berminat mau pesan atau mau garap pusaka ke Empu Arista gitu, itu kontaknya kemana nih Bu? Atau mungkin harus ke Aing Tongtong atau ke mana gitu? Ke Aing Tongtong boleh, tapi kita biasanya memang di Instagram sama ada TikTok juga. TikTok juga. Instagramnya apa tuh? BK_Arista. BK_Arista. Mungkin nanti kita lampirkan ya di deskripsi atau mungkin nanti di sini ya. Mungkin nanti admin kita ini atau mungkin nomor WhatsApp gitu? Ada juga ya? Ada. Tapi nggak apa-apa nih di-share nomor WhatsApp-nya. Oke, boleh mungkin disebutin Bu. Ada di 0878 6061 8222. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kontak aja
ya ini adalah bentuk salah satu support juga nih kalau teman-teman ini ya pesan langsung ke empunya gitu ya. Jadi kan lebih afdol juga bisa request, jadi tidak melalui perantara saya, Bu. Kalau saya ntar bingung, ini Kang bisa nggak bikin ini, saya bingung kan ya gitu kan. Jadi biasanya langsung konsultasi dulu ya, Bu ya. Siap. Mau bikin apa, untuk apa dan kapan seperti itu, atau mungkin ada pesanan juga yang mungkin skala banyak juga. Insya Allah bisa, jadi bisa memanfaatkan pupuk yang lain juga ya, Bu ya. Betul. Seperti itu. Oke, Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Sayang, terima Iya. kasih Kang. Terima kasih banyak. Pokoknya nanti saya tunggu yang pasupati saya. Siap. Saya excited lah pokoknya. Siap. Pengen buatan dari empu wanita ya, yang luar biasa ya, dari empu Arista dari dulu pengen banget buatan empu. Semoga jadinya sesuai keinginan. Amin ya. Tapi santai aja, masih buru-buru. Siap. Saya juga mohon maaf kalau mengganggu ya, karena ini kan habis acara pasti Iya. capek luar biasa ya, 2 minggu ya teman-teman ya persiapannya. Ya saya berharap, pengharapan saya Empu ya, semoga empu-empu lainnya juga nih ya, Empu Arista terutama tetap semangat dalam mengurus budaya, melestarikan budaya leluhur, dan juga karena ini warisan dari leluhur kita, kalau bukan kita ya siapa lagi. Betul. Seperti itu. Dan terakhir Empu, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin menonton. Jika pernah gagal dalam memilih pusaka, jangan patah semangat, terus belajar. Kalian hanya tidak dipertemukan dengan orang yang tepat. Luar biasa ya. Di sininya Empu Arista 2026. Ya.